Baik, selamat pagi anak-anak kelas 7 yang luar biasa. Ya, bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa, dahsyat, Tuhan Yesus memberkati. Baik, di pagi hari ini Sertoni akan menerangkan, menjelaskan mengenai bilangan bulat sebagai salah satu bagian dari bab pertama kita. Jadi bab pertama itu tentang bilangan. Bilangan dibagi dua, yaitu bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Kali ini Mr. Don akan share dulu mengenai bilangan bulat dulu. Ya. Apakah bilangan bulat itu? Pengertiannya adalah bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat ini bukan bilangan pecahan ya. Jadi setengah 3/8 itu tidak termasuk bilangan bulat. Bilangan bulat bisa digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Nah, kita lihat 0 ini, bilangan 0 sebagai bilangan netralnya. Ke kanan, bilangan bulat positif. Semakin ke kanan, maka semakin membesar. Ke kiri, bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri, semakin membesar. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Identik dengan kata-kata naik, atas, depan, kanan, maju itu berarti dia bilangan positif. Bilangan bulat negatif, nah kita mulai dari minus 1, minus 2, minus 3, dan semakin ke kiri maka akan semakin mengecil nilainya. Identik dengan kata-kata turun, ke bawah 5 derajat, ke belakang 5 meter, ke kiri 2 satuan, mundur 3 langkah, dan sebagainya. Dan bilangan 0. Nah, di dalam bilangan bulat anak-anak termuat bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, bilangan cacah, yaitu bilangan bulat yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, and so on. Bilangan asli mulai dari 1 sampai seterusnya, tidak boleh negatif, tidak boleh 0. Bilangan genap mulai dari 2, 4, 6, 8, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, tidak bersisa. Jadi 2, 4 termasuk bilangan genap kan? Bukan. Masuk ya, 3, 6, 2, 4, 100, karena habis dibagi 2. Yang keempat, bilangan ganjil, bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7. Bilangan prima, bilangan bulat yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau kata lainnya adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2 selain 2. Nah, seperti itu. Bilangan yang bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Ini secara mudahnya anak-anak, secara mudahnya seperti itu, dan tidak bisa dibagi bilangan yang lain. Komposit, bilangan bulat yang memiliki lebih dari 4 faktor. Ya, oh ini salah. Ini memiliki lebih dari 2 faktor. Saya akan edit dulu, ya. Atau paling gampang adalah bilangan bulat bukan prima dimulai dari 4. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10. Kenapa 7 tidak? Karena 7 itu bilangan prima, tidak boleh. Nah, kenapa 9 termasuk bilangan komposit? Karena bukan bilangan prima dan memiliki faktor 1, 3, dan 9. Berikutnya operasi bilangan bulat. Ini saya kira sebenarnya anak-anak di kelas 6 pun sudah kalian dapatkan ya. Di kelas 5, 6 sudah didapatkan. Ini mengulang. Kalau di SMP mengulang tapi lebih kompleks. Penjumlahan pengurangan. Bila tandanya sama maka dijumlahkan dan hasilnya tandanya mengikuti. Tetap. Kalau tandanya berbeda, maka yang besar dikurangi kecil dan tandanya mengikuti yang besar. Sebagai contoh misalnya, 2 tambah 3, 5. Oke, mudah. 2 kurangi 3, karena yang 2 itu kirinya itu positif, tandanya positif. 3 tandanya negatif, maka dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. 3 kurangi 2 sama dengan 1, tapi tandanya ikut yang besar. Ikut yang 3 itu tandanya min, berarti min 1 atau negatif 1. 2 kurangi min 3. Kalau min itu berarti sama dengan tambah 3. Berarti hasilnya berapa? 5. Minus 2 kurangi minus 3. Karena sama-sama minusnya, sama-sama tandanya, maka ditambah. 2 tambah 3 adalah 5. Tetapi harus dinegatifkan. Tandanya mengikuti tanda semula. Perkalian lebih mudah. Perkalian pembagian itu anak-anak. Kalau tandanya sama, plus atau min. Nah, ini ini saya juga ada yang salah ini berarti. Nanti perlu saya revisi ini berarti. Nah, min atau plus, maka jadinya malah positif. Nah, hasil tandanya sama, hasilnya positif. Tanda berlainan, hasilnya negatif. Baik plus kali min atau min kali plus, hasilnya negatif. Nah, contohnya, 4 kali 5, 20. 4 kali min 5, 4-nya positif, 5-nya negatif. Maka jadinya min. Min itu negatif, 20. Min 4 kali 5, min 20. Nah, perhatikan. Min 4 kali min 5.
min sama min jadinya positif 20. Nah, pahami anak-anak ya? Berikutnya untuk pembagian saya kira juga sama, enggak berubah. Nah, untuk operasi hitung campur hati-hati. Ingat bahwa kali dan bagi memiliki kedudukan sama kuat. Tergantung mana yang lebih awal. Contohnya, 20 bagi 4 kali 5, karena sama bagi dan kali itu kuat, maka kita dahulukan yang lebih awal dulu. 20 bagi 4 dulu yaitu 5, baru dikali 5. Sama dengan 25. Paham ya? Terus, tambah dan kurang memiliki kedudukan sama kuat. Tergantung mana yang lebih awal dulu. Kita lihat. 3 tambah 9 kita hitung dulu. Karena sama-sama kuat dengan negatifnya, dengan kurangnya. Maka 3 tambah 9, 12, kurangi 14. Maka minus 2 atau negatif 2. Kali dan bagi harus dihitung terlebih dahulu. Daripada tambah dan kurang. Kecuali ada kurung. Contohnya, yang contoh nomor 3 ini. 7 tambah 4 kali 2. Yang didahulukan 4 kali 2 dulu. Karena lebih kuat. 8 baru tambahkan 7, 15. Kecuali berikutnya ini. 6 kali 10 kurangi 3. Karena 10 kurangi 3 bersifat superlatif atau dalam kurung, maka dihitung dulu, yaitu 7 dikali 6, sama dengan 42. Ya, mudah sekali ya. Berikutnya yang bawah juga, 3 kali 7 dihitung dulu 21, 15 bagi 5 dihitung dulu 3, ini dikurangi, 21 kurangi 3 sama dengan 18. Mudah sekali kan anak-anak? Oke, sifat bilangan bulat, misalnya ABC ini adalah bilangan bulat, maka set operasinya yang pertama tertutup. Artinya, bilangan bulat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya sama juga akan jadi bilangan bulat. Ya, akan jadi bilangan bulat. Kecuali pembagian tidak boleh ini, karena kalau pembagian bisa jadi pecahan. Komutatif T, pertukaran, ya bisa terjadi di penjumlahan dan perkalian. Di pembagian, di pengurangan tidak bisa. Min 4 tambah 15 sama dengan 15 tambah min 4, yaitu 11. 8 kali min 10 sama dengan min 10 kali 8. Yang ketiga asosiatif, pengelompokan terhadap penjumlahan dan perkalian. 8 tambah 5 tambah 6, yang dikurung dihitung dulu. Ya bisa. Kalau yang kedua sama juga, 8 tambah 5, 13 dihitung dulu, baru tambahkan 6. Kalau dikali juga sama. Min 4 kali dalam kurung 10 kali 3, bisa kita kurung yang ubah jadi min 4 kali 10 dulu. Kali 3 sama dengan min 120. Tetapi tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Hasilnya pasti berbeda. Berikutnya mempunyai unsur identitas. Identitas itu berarti apa? Berarti sama dengan sebelumnya. Identitas penjumlahan. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Tidak mengubah nilai sama dengan A. Berarti unsur identitas penjumlahan adalah nilai 0. Identitas perkalian. A kali 1 sama dengan 1 kali A. Sama dengan A tidak mengubah. Berarti unsur identitasnya perkalian adalah 1. Distributif, persebaran atau penyebaran. Mungkin lebih tepat penyebaran ya anak-anak. Saya ganti dulu. Penyebaran perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk memudahkan penghitungan. Misalnya, 12 kali 6 tambah 14. Kita bisa jadikan 12 kali 6 dihitung dulu. Tambah 12 kali 14 dihitung dulu. Sama dengan 72 tambah 168. Sama dengan 240. Dengan cara lain, 6 sama 14-nya kita hitung dulu. 20 kali 12 sama 240. Nah, anak-anak, ini adalah soal latihan ya, soal latihan untuk bilangan bulat ya, ada 6 nomor tapi ABCD. Tolong kalian kerjakan dulu. Nah, tolong kerjakan dulu. Untuk soal kali ini tidak saya nilai, tetapi untuk latihan dan dikerjakan nanti hari Kamis pagi kita akan bahas ini. Ya, hari Kamis pagi kita akan bahas ini. Ya, misalnya 21 tambah 9 berapa? Jawabannya 20. Tulis di sini 20. Ini juga ditulis. Nomor 1 adalah simple. Ini untuk memudahkan kita, untuk mengingat, untuk sebagai dasar. Nomor 2, hitung campur. Hati-hati. Pokoknya tambah kurang itu sama kekuatannya. Kali bagi sama kekuatannya. Kali bagi lebih kuat daripada tambah kurang. Maka harus didahulukan kecuali ada kurung. Nomor 3, tentukan bilangan mana yang lebih besar. Tinggal kalian lebih besar atau lebih kecil. Bisa dibuat di komputer, bisa kamu print dulu, kamu buat di sini, atau kamu salin di bukumu. Ini untuk latihan. Kita akan bahas hari Kamis mendatang ya. Kita akan bahas hari Kamis mendatang. Terus, nah ini lihat anak-anak, perhatikan. Nah minusnya ini, hati-hati. Kalau minus semakin besar malah semakin kecil. Hati-hati, ya hati-hati. Minus berapapun dengan plus akan lebih besar plus. Nomor 4, 5, 6 ini adalah soal cerita kalian buat dulu ya. Bisa ditanyakan ke orang tua, guru les atau kakak yang bisa atau teman yang pintar untuk membantu. Ini kalau di atas tandanya positif, kalau di bawah tandanya negatif.
Kalau jarak atau selisih itu dikurangi anak-anak biasanya, ya, jarak atau selisih, ketinggian, ya. Nomor 5 ada soal, ini soal olimpiade, biasa digunakan di olimpiade, saya kira kalian harusnya bisa. Skor perolehan, lihat jawaban benar, jawaban salah, dan yang tidak dijawab. Yang terakhir, ketiga adalah sebuah benda dikasih di kulkas, dikeluarkan berapa suhunya setelah di tempat terbuka. Nah, anak-anak itu dari Mr. Don, dan sebagai ayat penutup, Amsal 22 ayat 6. Didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang di jalan itu. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk kali ini. Untuk pembelajaran pada pagi ini, silakan pelajari dan kerjakan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.